tidak hanya mengikuti kegiatan yang ada, ya. Jadi harus tahu gitu. Baik, ini adalah salah satu program yang memang sudah kami rencanakan, sekolah rencanakan berbagai rentetan ya, mulai dari rekod, kemudian pendalaman materi, kemudian training motivasi, terus nanti ada lagi terkait TKA dan lain sebagainya. Saya harap kalian bisa mengikuti dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena ini sekolah membantu kalian, ya. Nanti yang mau masuk perguruan tinggi itu kalian. Kalau misalnya tetap aja di sini ya, jadi guru gitu. Kalian sebagai pelaku utamanya, kalian sebagai subjek utamanya, ya. Sekolah membuat program ini untuk membantu kalian tidak akan sukses apabila kalian sendirinya tidak mau untuk dibantu. Apabila kalian sendiri malas-malasan, apabila kalian sendiri bodoh amat gitu. Padahal yang mau melaksanakan semuanya itu adalah kalian. Jadi saya harapkan mari kita sama-sama untuk mensukseskan kalian ini angkatan berapa? Angkatan ke-21 ini lolos PTN, PTNN dan keijazannya 100%. Amin. Amin ya Rabbal alamin ya. Bisa diharapkan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalian bisa hadir sepenuhnya di sini untuk menyimak tips and trick atau strategi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita dari Nurul Fikri, yaitu Kak Salsa gitu. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kalau kalian memang mau maju bersama, ayo sekolah dengan sepenuh hati juga ingin membantu kesuksesan kalian di masa depan. Gitu. Nanti juga ada beberapa informasi terkait TKA mungkin ya Mas Salsa. Kemudian kemarin juga baru saja ada peluncuran SNPMB ya. Nanti juga mungkin akan disampaikan oleh Kak Salsa. Ini nanti kalian silakan catat memang hal-hal yang penting dan di rumah kalian bikin strategi-strategi agar nanti bisa goal kalian itu tercapai, gitu ya. Mungkin itu saja sedikit pembuka dari saya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan kalian mendapatkan PTN impian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Seni yang sudah memberikan arahan serta sambutannya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu langsung ke training motivasi yang akan dibawakan oleh narasumber kita dari Nurul Fikri, yaitu Kak Salsa Ramadhania. Ya, bismillah, harap untuk kalian semua bisa menyimak, mendengarkan dengan baik agar apa yang masih kalian butuhkan mungkin saat ini bisa kalian nanti ada jalan keluarnya, ya. Boleh nanti di sini juga kita akan ada tanya jawab ya Kak Salsa ya. Oke, terkait TKA dan juga info-info yang lainnya. Baik, kepada narasumber kami yaitu Kak Salsa Ramadhania, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini lemes banget sih. Udah makan belum? Beneran belum makan? Belum 2 kali? Oke, teman-teman, sebelumnya senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian ya. Kakak tahun kemarin sudah ketemu sama yang angkatan tahun kemarin, tapi kakak lebih melihat semangat kayaknya lebih di kalian deh. Kayaknya nih ya, soalnya mata-matanya ini bersinar-sinar nih sekarang ini. Calon-calon orang sukses nih
perguruan tinggi negeri? Coba kakak mau tanya. Oke, thank you. Oke, kalau misalnya perguruan tinggi luar negeri, tapi yang benar-benar emang serius ya, kayak perguruan tinggi luar negeri. Ada? Oh ada. Ada nggak? Oh ada. Ada. Karena perguruan tinggi luar negeri itu perlu di-prepare banget dari sekarang. Kadang-kadang dia pembukaannya jauh lebih awal dibandingkan seleksi masuk PTN ya. Oke, kedinasan. Kedinasan. Coba katakan yang pengen masuk kedinasan. Ini surprisingly nggak ada yang masuk kedinasan. Soalnya kontras banget sama tahun kemarin. Tahun kemarin tuh justru banyak yang pengen masuk kedinasan. Tahun ini nggak ada. Oke. Ada. Kedinasan. Cowok. Tapi dokter kandungan kan banyak kayak cowok ya. Oke. Kalau yang all in swasta, ada nggak? Ada. Karena swasta tuh banyak swasta ada juga yang bagus ya. Jadi makanya kadang ada juga yang udah all in swasta. Kalau kelar SMA mau kerja, langsung kerja. Ada nggak? Nggak ada yang lain juga. Kalau yang habis lulus SMA mau nikah. Oke, thank you teman-teman. Jadi tadi kakak menyimpulkan ternyata di sini banyak teman-teman yang arahnya pengen ke PTN, ya. Terus juga tadi ada beberapa yang memang arahnya pengen ke perguruan tinggi luar negeri. Jadi mostly dari kalian itu pengen kuliah ya. Oke, Kak, coba next dulu Kak. Nah, aku sebelum kita serius ya, kita cobalah kuis-kuis kecil ya. Kuis-kuis kecil, coba jawab dengan bukan ngomong cepat ya, kayak gitu. Ya, aku tahu kalian pintar ya. Jawab dengan cepat, enggak, beda ya. Next Kak, coba. Enggak. Coba next Kak. Nah, Omen warnanya putih, awan warnanya biru, warnanya next Kak. Kalau sapi makannya sapi makannya putih. Nah, sapi makannya next Kak. Iya putih, obat warnanya putih, awan warnanya biru, warnanya next. Sapi minumnya sapi minumnya susu. Sapi minumnya susu. Sapi minumnya apa? Air ya. Tapi sapi mengeluarkan susu. Anak sapi minumnya susu. Oke, next. Nah, coba. Lagi. Udah bukan penting lagi. Nah, clue-nya bumi itu bulat. Udah pernah tahu belum? Oke, next Kak. 1 tambah 0. 1 tuh. Next Kak. 1. Oke. Next Kak. 1 tambah 6. Kenapa 1 tambah 6? 7. Yang mana Kak? 1. Tapi bumi itu bulat. Coba next Kak. 8 tambah 9. Iya, pintar. 3. Oke, ini calon-calon yang PKS ibu ya. PKPMS ibu ya. Amin. Next Kak. Kalau yang
juga alumni Nurul Fikri, dan alhamdulillah aku udah lulus ya dari UI. Jadi kalau kalian tanya, kakak masih kuliah nggak? Aku udah lulus dari tahun 2023 dengan pendidikan alhamdulillah aku mau di UI gitu ya. Terus juga ya ini nggak mampu, siapa tahu ada yang mau mutualan, kita sama-sama ngomong deh. Siapa tahu ada yang mau nanya orang lain juga gitu ya. Jadi salam kenal ya semuanya. Sekarang udah waktunya kita lebih serius ya teman-teman ya. Lebih serius. Aku sih pengennya kalau teman-teman kan bukan apa yang isi ya, tapi aku isi pertemuan orang tua, dan orang tua itu banyak banget yang excited untuk menanyakan hal-hal yang tentang PTN dan lain sebagainya. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu diajukan ya. Jadi kalau ada pertanyaan kalian catat dulu, nanti kita buka diskusi tanya jawab, oke? Oke, next kakak. Ini next saja. Ini next saja. Next. Nah, udah stop. Nah, oke, ada logo dari PTN yang kalian mau? Ada nggak? Ada nggak? Ini game ya, game udah ini. Ada. Oke. Kenapa aku tunjukinnya logo? Karena guys, aku pengen kalian itu udah. Coba pengen tanya deh. Siapa di sini yang udah tahu pengen masuk univ mana? Angkat tangan. Univ mana? Angkat tangan. Yang udah tahu pengen masuk univ mana? Iya, yang belum tahu ya. Yang cowok cuma dikit yang udah tahu. Ini belum tahu. Oke, teman-teman. Sepengalaman aku, sebelum kalian bisa masuk ke PTN tersebut, kalian tuh harus taarumi dulu PTN. Taarumi dulu kampusnya. Setidaknya logonya kalian tahu. Karena PTN di Indonesia itu nggak macam PTN ya. Universitas di Indonesia itu banyak banget. Gitu ya, jadi banyak banget. Jadi teman-teman itu harus bisa bedain PTN yang kalian mau tuh PTN yang mana, logonya apa. Bahkan dulu tuh aku sampai pasang logo itu di wallpaper HP, terus pasang di mana, di kamar, stikernya UI gitu ya, sama laptop. Karena biar jadi motivasi ya, dimana tempat-tempat di mana aku santai, tempat-tempat di mana aku sering melihat itu ada logo UI. Jadi itu ngingetin aku bahwa oh, aku harus bisa mana ini. Karena PTN yang aku mau itu bukan PTN yang seperti minat, tapi PTN yang ramah minat, yang persaingannya pasti ketat. Oke, nanti aku share juga PTN-PTN mana yang ketat banget persaingannya. Oke, next Kak. Nah, sebenarnya banyak jalan menuju PTN. Ada apa aja? SNBP, SNBP-UTBK, terus mandiri, prestasi. Bahkan jalur mandiri itu ada banyak ya. Ada jalur mandiri pakai nilai UTBK, ada jalur mandiri pakai nilai rapor, ya. Prestasi banyak. Di sini ada yang ketua OSIS. Ada ketua OSIS ya? Ada loh. Jalur, jadi ada beberapa PTN yang dia itu memberikan privilege lebih untuk teman-teman yang punya ketua OSIS. Jadi ada ibarat kayak ada PSM-an kalau jadi ketua OSIS. Itu juga ada jalurnya. Jadi jalur masuk PTN itu banyak banget. Tapi harapannya kalian udah pernah selesai di SNBT. Jadi udah ngerti masuk semua di SNBT. Harapannya ya. Karena jalur mandiri ada apa? Jalur mandiri itu ada duit, ada uang pangkal gitu ya. Kan sayang ya uang pangkal itu kalau misalnya kalian bisa masuk jalur SNBT, uang pangkal itu 20 juta, 30 juta kan lumayan ya kan? Buat biaya pendidikan kalian atau fasilitas pendidikan kalian nanti pas kuliah. Tapi next dulu Pak. Nah ini, jadi PTN di Indonesia itu ada totalnya 146 PTN. Jadi kalian kalau pernah dengar universitas depannya atau institut
Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Semarang, Polines, itu anaknya UI, Politeknik Negeri Malang, itu anaknya UB. Begitu itu gimana anaknya guys, karena dia di kamar, dia sama kampusnya. Gitu. Terus ada kalau kalian tahu Politeknik Manufaktur Bandung, ada juga PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau pengen masuk teknik elektro tuh di sana spesialisnya. Dan ada juga Polimedia Kreatif yang di Depok, yang alumni waktu itu ada. Jadi gak cuma PTN yang paling kenal, tapi ada juga PTN namanya Politeknik. Dan ada PTKIN. Kalau PTKIN itu adalah PTN yang depannya ada kata Universitas Islam. Mungkin. Nah, itu PTKIN. Nah, sekarang aku pengen tanya, ada yang tahu nggak bedanya S1 dengan D4? Sama nggak ya S1 sama D4? Kalau dibilang sama, enggak. Dia nggak sama. Tapi setara, sejajar. Tapi dia nggak sama. Bedanya apa? Ada tahu nggak? Gelarnya beda. Apa bedanya? Kalau S1 sarjana, kalau D4 emang bukan sarjana. Sarjana juga, tapi sarjana ke-8. Jadi STR gitu ya. Kalau sarjana akuntansi itu STIAK. Kalau misalnya sarjana terapan tuh STR AK gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalian tahu bedanya diri kalian sekarang? Kalian tuh SMA ya? Tahu bedanya antara anak SMA dan anak SMK? Nah, itu adalah perbedaan dari D4 dan S1. Yang dimana kalau anak-anak D4 itu dia itu lebih banyak prakteknya dibanding teorinya. Makanya dia tuh bakal nanti dia tuh bakal seminar di skripsi ya. Jadi dia bakal sidang hasil dari PKL-nya. Sedangkan kalau S1 itu lebih banyak teorinya. Makanya kalian jangan kecilin anak-anak D4 ya, karena anak-anak D4 itu cenderung lebih banyak pengalaman kerjanya dibanding anak-anak S1 gitu. Nah, kenapa aku mau paham ini ke kalian? Karena di SNBT nanti pilihan D4 itu udah harus dipilih. Kalau kalian pilihnya lebih dari 2, nanti aku spill ya tes dan pilihannya. Oke, kita next dulu. Next. Nah, ini baru banget coaching kemarin. Ada yang nonton nggak? Konferensi persnya, ada yang nonton nggak? Ini baru banget coaching kemarin. Nah, alhamdulillahnya tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. Jadi untuk kuota SNBT masih minimum 20%. Kuota SNBT masih ya minimum 30% atau 40%, tergantung dia PTN apa. Lalu seleksi mandiri itu maksimum 30% atau maksimum 50%. Nah, teman-teman bisa lihat ya, SNBT kecil banget kuotanya ya. Kenapa? Karena mungkin enggak, SNBT itu kecil karena yang pertama yang ikut gak banyak, ya kan? Di sekolah aja hanya 40% yang terbaik di sekolahnya yang bisa ikut, ya. Yang kedua, memang PTN itu masih meragukan kualitas dari teman-teman yang terima di SNBT. Makanya ada TKA sebagai validator nilai rapor. Karena banyak kasusnya anak-anak terima di SNBT itu ternyata nilainya hasil nilai curang. Jadi bukan nilai beneran ya, nilai rapornya, nilai cecilan entah sama gurunya atau nilai sebagainya yang kecurangan gitu ya. Makanya PTN itu minta ada TKA sebagai validatornya. Tes ulang lah ibaratnya kalian. Gitu. Nah makanya kenapa kuota di SNBT digedein?
nilai rapor kalian itu gimana, udah ngomongin lagi. Jadi murni hasil skor UTBK-nya kalian, makanya lebih jujur lah, lebih real usahanya kalian. Gitu. That's why dia kuotanya besar. Makanya teman-teman jangan kaget. Di sini nanti PTN itu kayak ini gitu ya. Kuota di SNBP atau kuota di SNBP itu kuota SNBP itu bisa 2 kali lipat lebih besar dibanding kuotanya di SNBP. Tapi jangan salah juga, SNBP itu saingannya banyak. Tuh, next nanti aku lihat. Oke, ini SNBP. Siapa di sini yang PD eligible? Yang PD eligible atau ada PD eligible? Ada nggak? Nggak ada, atau malu-malu ya? Nggak ada yang PD eligible nih. PD. Iya, eligible itu kan dilihat dari apa sih? Dari nilai apa kan? Dari ranking kalian kan? Nah, teman-teman yang memang PD eligible memang mempersiapkan dari sekarang gitu ya, apalagi untuk semester 5-nya. Jangan sampai tuh turun nilainya ya. Nah, kalau dari kemarin kita konferensi pers gak ada perubahan. Jadi teman-teman masih sama kuotanya untuk SNBP masih 40% kalau akreditasinya A. Nah, tapi yang berubah adalah adanya nilai TKA sebagai syarat. Di sini ikut TKA semua. TKA itu nggak wajib sebenarnya, nggak wajib ikut kalau anak PTK. Tapi kalau Kak Salsa bilang nggak ada salahnya kalian buat ikut. Why? Kenapa? Karena ternyata jadi Kemendikbudristek itu sempat buat seminar di SMA 8 Jakarta. Kalau nggak salah ya, SMA 8 Jakarta. Dia bilang bahwa nilai TKA itu nggak cuma buat SNBP aja, tapi bisa dipakai juga buat apa? Kedinasan jangan kaget nanti kalau ada syarat TKA. Yang kedua, bisa buat apa? Kalau kalian pengen katanya sih ya, akun Polri, akun Akpol, itu bisa pakai TKA. Kalian juga ya sama ya. Yang ketiga, jalur mandiri. Karena ada jalur mandiri yang pakai nilai rapotnya. Nah, itu jadi dia menggunakan nilai TKA juga sebagai syaratnya. Dan yang keempat, buat masuk kerja, makin juga nilai TKA. So, takutnya nih kayak BUMN itu menggunakan TKA sebagai syaratnya kalau kalian pengen daftar sebagai anak SMA. Jadi teman-teman gak ada salahnya buat ikut aja TKA, gitu ya. Tapi kalau untuk SNBP, kemarin gimana hasilnya Kak Salsa? Apakah dia akan jadi faktor penilaian juga di SNBP atau enggak? Kalau untuk TKA di SNBP itu dia ternyata hanya menjadi validator nilai rapor. Maksudnya gimana? Pertama, kalian wajib ikut tes TKA dan harus ada mapelnya di rapor kalian. Gak boleh melenceng ya. Misalnya kalian pengen ngambil mapelnya bahasa Inggris kita lanjut, terus kalian bahasa Inggris kita lanjut, itu gak boleh ya. Jangan, gak boleh. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian ikut TKA dan ikut SNBP, itu akan dibandingin nilai TKA sama nilai SNBP-nya, sama nilai rapotnya. Kalau jomplang, bahaya. Karena dianggap kalian itu ibaratnya kayak nilai tinggi di rapot, terus di TKA-nya kecil, dianggap kayak nggak mampu gitu. So, teman-teman benar-benar do your best, apalagi pilihlah mapel TKA yang sesuai dengan jurusan yang kalian mau. Nanti aku tunjukin segmen. Dan tolong guys, ini aku kemarin beberapa kali konsulin anak-anak pendek, banyak yang kegocek sama TikTok, sama IG, dapat info-info dari TikTok sama IG, karena kan patokannya kalian adalah keputusan kementerian, bukan TikTok, bukan IG. Nanti aku tunjukin ada
Jadi kalian bisa pilih mapel TKA sesuai dengan itu. Ya. Oke, next Kak. Nah, untuk pemilihan pilihan SNBP masih 2 pilihan ya. Masih 2 pilihan SNBP ya. Tapi kalau kalian mau pilih 2, syaratnya apa? Ya, salah satu pilihannya harus di Jawa Barat. Jadi nggak bisa tuh UGM, Undip UMS itu nggak bisa. Salah satu pilihannya itu harus di Jawa Barat. Salah satu pilihannya bebas, mau pilihan satunya kah, mau pilihan duanya kah, yang penting ada yang di Jawa Barat. Itu ya. Terus ini portofolio. Jadi teman-teman, kalau kalian ada yang berkira untuk mengambil jurusan yang di depan ini, jangan dirapikan di kaki tuh. Ya, kalau kalian pengen ngambil di kaki, atau di film, atau olahraga, seni dan lain sebagainya, teman-teman harus siapin portofolio. Kenapa? Karena penilaian yang seni olahraga ini, sistem penilaiannya adalah 70% portofolio, 30% nilai rapor. Jadi mau nilai rapor itu nggak terlalu wah, tapi kalau misalnya portofolio kalian wah, itu kalian bisa menerima. Gitu. So teman-teman siapin ya. Oke? Next Kak. Nah ini guys yang dikasih tahu oleh pemerintah bahwa komponen seleksi jalur SNBP yang pertama adalah nilai rapor seluruh mata pelajaran minimal 50% jadi poin penilaian. Di dalamnya ada TKA-nya ya, gitu ya. Di dalam rapor ini ada TKA-nya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju. Jadi teman-teman, kalian juga harus mempertimbangkan nih, misalnya mau ngambil kedokteran. Kedokteran berarti hubungannya sama apa? Biologi sama kimia. Nah, biologi sama kimia itu harus kalian lihat nilainya gimana ya? Ada yang kurang atau enggak ya? Kecil banget apa enggak ya? Terus dari yang kecil banget ini dia dari nilai-nilai yang lain. Jangan sampai dia jadi nilai yang paling rendah. Sama teknik kan fisika sama lanjut, ya kan dilihat. Nah, gimana tuh teman-teman? Kalian bisa lihat begitu. Jadi itu kalian tuh jadi poin penilaian. Jadi sistem bobot. Dan kemarin sih kata pemerintah sih ya masih ada komponen seperti indeks sekolah sih ya. Jadi teman-teman masih tetap perlu mempertimbangkan gitu ya. Gitu. Nah, oke, next Kak. Oh, Kak. Sebelumnya Kak. Minta maaf, tulisannya ya Kak. Oke. Nah, teman-teman, kalau udah menerima SNBP ada sanksinya sebenarnya. Ada resiko. Apa? Kalau udah menerima SNBP 2026, kalian tidak boleh ikut SNBP sampai 3 tahun ke depan. Dan jalur mandiri juga. Dan kalau kalian nolak SNBP, resikonya ke sekolah. Adik kelas kalian itu bakal kurangi kuotanya oleh si PTN atau bahasa singkatnya blacklist sama si PTN tersebut. So teman-teman, SNBP ini sangat-sangat perlu pertimbangan yang matang sih. Karena teman-teman kalau udah menerima, teman-teman harus ngambil gitu ya, nggak bisa ditolak. Jadi pilihlah dengan hati ya SNBP ini. Ya teman-teman ya. Terus ada nggak kemungkinan terima di pilihan kedua? Ternyata
lupa. Saran aku bikin akunnya dari awal karena banyak juga ada banyak sih, ada beberapa kasus terkendala masalah lisan yang gak kebaca lah dan lain sebagainya. Nah ini bisa kalian urus dulu gitu. Jadi jangan dadakan, jangan taruh-taruh kalau bikin akun ya. Terus pendaftaran SNMP itu 3 sampai 18 Februari. Belum puasa kayaknya ya? Belum ya? Belum puasa kayaknya. Dan pengumuman 31 Maret 2026. Ya semoga beberapa di antara kalian biru ya di sini. Di tanggal 31 Maret adalah tanggal yang bahagia buat kalian ya. Amin. Tapi kalau enggak gimana Kak? Jangan khawatir ya. Aku juga dulu dapat terima SNBP kok. Sama. Dulu sama, jangan sampai sama. Tapi maksudnya pada saat itu aku juga nggak terima SNBP. So masih ada jalur lain yaitu SNBP. Jalur yang kuotanya paling banyak. Next kakak. Nah tadi TKA udah bahas ya. TKA maksudnya apa aja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama 2 mata pelajaran peminatan. Pilih dengan hati-hati ya 2 mapel ini ya. Nah sebentar Kak. Nah ini ada yang pernah lihat ini enggak? Pernah? Kalau pernah aku acungi jempol karena berarti kalian up to date dengan data ya. Jadi ini baru dikeluarkan nih kalau kalian bisa lihat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 12/M/2025. Jadi baru banget dikeluarin ya. Nah ini adalah mata pelajaran pendukung program studi untuk SNBP. Jadi teman-teman dari sini contohnya kalau teman-teman pengen ngambil sastra kurikulumnya merdeka kan? Berarti teman-teman harus ada mapel bahasa Indonesia 3 lanjut dan atau bahasa asing yang relevan. Gitu. Scroll Pak, coba. Ya, nah ini contohnya nih. Kalau pengen masuk ke psikologi banyak pertanyaan kadang-kadang. Nah, masuk psikologi apa yang harus dilihat? Teman-teman, psikologi itu melihat sosiologi dan atau matematika wajib. Bukan matematika tingkat lanjut. Matematika doang, matematika wajib. Ya. Terus kalau kita lihat ke bawah misalnya lagi coba banyak nih ke bawah tuh Pak komputer yang berbahan IT komputer itu melihat matematika tingkat lanjut. Kalau di pelajaran teknik berarti melihat fisika dan matematika tingkat lanjut gitu ya. Jadi teman-teman perhatiin ini nih nanti kalau saya kasih juga ya ke Miss Diana ya biar teman-teman bisa lihat detailnya. Nah, yang teman-teman ikutin dari sini ya, teman-teman. Dari keputusan kementerian ini, teman-teman jangan lihat dari TikTok dan lain sebagainya karena kemarin banyak yang tersesat. Bilangnya kayak psikologi, bilangnya matematika tidak lanjut, atau kayak apa namanya? Oh ya, Kak, ilmu komunikasi. Nah ini, ilmu komunikasi dia itu belajar sosiologi dan atau antropologi. Ada nggak antropologi? Nggak ada. Nah makanya biasanya kalau membahas ilmu komunikasi harus saranin sosiologi dan ambil contohnya sosiologi dan sejarah. Sejarah ada dong pasti, ya kan? Nah karena antropologi itu belajar budaya, belajar sejarah. Jadi masih ada kaitannya dengan itu. Bukan matematika tingkat lanjut, ilmu komunikasi sastra itu nggak pakai matematika tingkat lanjut gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai malah jadi salah ya, gitu ya. Sayang nanti jadinya. Poin penilaiannya harusnya plus tapi jadi sayang gitu ya. Tapi Kak dari tadi kita apa Kak? Oke, next teman-teman bisa dilihat nggak? Jelas nggak? Nah ini
sudah baik. Betul. Coba next Kak. Ini adalah data hasil seleksi SNBP 2025. Jadi kalau PTN Akademi itu dia yang universitas ya, universitas institut. Kalau yang PTN Informasi itu yang politeknik. Teman-teman bisa lihat di sini total pendaftarnya ada 745.579 untuk PTN Akademi. Yang keterima berapa? 150.547. Jadi sebenarnya peluang buat keterima di SNBP itu sekitar 20%. Gitu. Persaingannya kan ini tempat banget. Yang Bekasi itu juga sama kan? Yang Bekasi nih, ya daya tampung totalnya itu ada 26.000. Tapi kan yang pendaftarnya ada 73.000. Memang kalau misalnya PTN Bekasi itu jauh lebih sedikit pendaftarnya, 73.000-an. Yang keterima totalnya 22.481. Jadi persentase dia keterimanya hanya 30%, tetap di bawah 50%. Itu realitanya untuk SNBP. Jadi apa yang perlu kalian lakukan? Apa yang perlu kalian lakukan? Apa? Belajar. Apa? Selain belajar? Berdoa. Belajar, berdoa, ya sih itu wajibnya. Nah, yang harus kalian lakukan sebenarnya setelah melihat data seperti ini adalah pertama, kalian harus lihat banget jurusan dan PTN yang kalian mau katakannya kayak gimana. Sebelum kalian pertimbangin. Terus yang kedua, teman-teman harus cari, ibaratnya kalau emang pengen SNBP harga mati gitu ya, pengen all in SNBP, teman-teman harus cari cadangan yang cukup bagus. Gitu ya. Terus yang ketiga, teman-teman harus prepare for the worst case. Jadi mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk. Yaitu apa? SNBP. UTBK SNBP. Itu kalian harus prepare juga dari sekarang. Karena biasanya anak-anak yang udah LG lebih santai dibanding anak-anak yang udah LG. Biasanya udah LG udah gitu. Tapi teman-teman kita tahu persaingannya cukup ketat di sana, di luar sana. Jadi teman-teman perlu untuk tetap mempersiapkan diri. Gitu ya. Coba Kak next Kak. Nah, ini adalah 10 program studi terketat di SNBP tahun kemarin. Yang paling pertama adalah Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dia daya tampungnya 16 doang. Daya tampungnya 16 doang, tapi yang daftar ada 1.429. Kalau di itu dia 1/100-an deh kayaknya. Itu makanya keluar. Sampai ke bawah itu pilih tipis loh. Dan dia daya tampungnya 10, 12, 20, 30. Gak ada malah 30. Ya kan? Dan mungkin tapi ternyata banyak. Jadi teman-teman perlu lihat judulnya kayak ini. Adakah yang kalian mau di sini jurusan dan PTN-nya? Ada nggak? Ada nggak? Ini yang ramai tuh ilmu komunikasi biasanya. Tapi dalamnya kecil dia. Oke, coba ke next. Kalian ini lokasinya yang politeknik atau D4-nya, D4, D3-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Bahkan ada kebidanan tempat dari tamunya cuma 8. Ada tamunya. Ya, tuh. Teman-teman bisa lihat ya ketetapannya. Tuh, jadi teman-teman mungkin kalau ada jurusan-jurusan atau unik-unikan teman-teman mau, berarti teman-teman dari sekarang sudah prepare. Gitu. Aku bukan berarti melarang kalian mengambil ini ya, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke nih, aku udah kasih tahu nih, jadi teman-teman perlu prepare nih, kira-kira teman-teman persiapannya apa aja, gitu ya, biar bisa masuk ke sana.
gitu ya. Nah ini adalah 10 PTN dengan kuota terbanyak yang diterima. Jadi PTN yang kuota terbanyak itu nomor 1 Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ya. Kedua IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia kuotanya banyak ya. Dan sampai kalian baca di bawah, kalau politeknik justru politeknik yang jauh yang kuotanya banyak. Politeknik Negeri Sriwijaya di mana? Palembang. Politeknik Negeri Jember di Jawa Timur, sama Politeknik Negeri Malang. Gitu ya. Oke, teman next. Nah, itu juga SNBP ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas jalur SNBP. Jalur yang mungkin teman-teman di sini banyak yang bisa perhatiin ya, karena kan ini semua bisa ikut ya. Nah, teman-teman, untuk jalur SNBP tidak ada sangkut pautnya sama TKA. Oke? Jadi teman-teman yang nanti nggak eligible, teman-teman jangan khawatirin TKA. Karena pemerintah bilang nggak ada sangkut pautnya sama TKA sama sekali. Ya. Nah, di sini SNBP, teman-teman, kenapa aku bilang yang ikut banyak? Karena yang ikut SNBP itu bisa dari alumni tahun 2024. Jadi saya dengar itu sama alumni 2 tahun ke belakang. Lulusan SMA, SMK, yang KMC, segala macam tahun 2024, 2025, dan 2026. Saya jauh lebih banyak dibanding SNBP. Ya, alumni yang seni dia pernah dengar nggak? Yang udah menerima di PTN, tapi dia mau nyoba lagi. Jadi saya ingat lagi juga. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau dia tahun kemarinnya keterima di SNBT. Karena kalau udah keterima di SNBT, itu masih boleh ikut jalur mandiri dan ikut jalur ikut SNBT ke depannya. Kalau jalur mandiri sebenarnya ada beberapa PTN yang melarang ya untuk ikut keterima di SNBT, tapi ada juga yang boleh. Jadi tergantung dari si universitasnya, gitu ya. Nah di sini SNBT hanya dilakukan satu kali aja, dan nanti tetap ada portfolio kalau kalian pilih yang seni dan olahraga. Dan siswa yang kalian akan lulus SNBP 3 tahun ke belakang, 2026, 2025, 2024 itu nggak boleh ikut SNBP. Tapi kalau siswa yang terima di jalur mandiri tahun kemarin, jalur SNBP tahun kemarin, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Next kakak. Nah, yang beda dari tahun kemarin, UTBK tahunnya kalian itu hanya ada 1 gelombang. Tahun kemarin itu 2 gelombang, panjang, lama waktunya. Tahun ini 1 gelombang doang, hanya 10 hari. Dimulai dari tanggal 21 April sampai 30 April. Ada 2 sesi, sesi pagi sama sesi siang. Sesi pagi biasanya kalian harus di lokasi jam 5.30, karena 6.30 udah mulai. Kalau sesi kedua jam 12.30 mulai ya kalau nggak salah. Gitu ya. Jadi ada 2 sesi tiap hari. Nah di sini ini ketentuan pilihan jurusannya. Jadi teman-teman boleh pilih 1, boleh pilih 2, boleh pilih 3, boleh pilih 4. Pokoknya maksimal 4. Tapi kalau teman-teman mau pilih 4, ada syaratnya. Pokoknya sarjana itu maksimal dipilih 2, ya. Terus kalian harus pilih diplomanya. Kalau mau pilih 4, berarti harus ada D3-nya. Gitu ya. Jadi nggak bisa pakai satu semua ya. Oke? Oke, udah ya. Next sama. Ini nanti kakak kasih juga, kalian bisa baca sendiri aja. Next sama. Nah ini untuk materi UTBK itu ada sama ya, TPS dan literasi. Alhamdulillah ya, bersyukur kalian alhamdulillah. Karena kakak takut nih, takutnya ada TKA lagi. Karena jangan kakak, itu TKA itu di UTBK ada. Takutnya kita TKA lagi, ternyata enggak, jadi alhamdulillah.